depan bapak gua. Ya udah siap. Udah dulu ya, gue juga lagi ngerjain tugas kuliah nih. Oke, bye. Ya udah ya Pak Alek, saya pamit dulu. Pak Rungkat, Iya, kenapa? kalau butuh karyawan cowok, suami saya ajak ya. Dia lagi nggak jualan, Pak Rungkat. Iya bener Pak Rungkat, saya mau kok jadi apa aja. Jadi simpenan Tante Molly mau nggak? Enak aja lu. Ini orang siapa sih? Emangnya lu mau juga, Dok? Ya kapan gue bilang mau sih? Elah. Kirain gue tabok lu. Ya udah ya. Saya pamit dulu ya semuanya. Mau sekalian mampir ke musola. Udah banyak duit mah harus banyakin ibadah. Iya Pak Rungkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, Robby pamit dulu Pak. Ya, Bi. Ke musola dulu ya Bi. Gue mau sholat maghrib. Masih inget sholat Pak Rungkat? Sampai kapanpun juga gue gak bakal lupa siapa yang ngasih gue rezeki. Widih. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wih, Pak Rungkat sekarang beda kelas ya. Kemana-mana sudah naik mobil Alphard. Keren kali lah Pak, sampai saya tadi sempat mikir salah lihat orang. Dulu nongkrong di warung kopi masih ngopi utang dulu. Sekarang aura sultannya sudah keluar. Jalan pelan aja kayak bos tambang lewat. Tapi baguslah Pak, saya ikut senang lihat orang kampung sendiri sukses. Nah, kalau sudah kayak begini harusnya bisa dong isi kotak amal masjid lebih tebal sedikit. Biar marbot semangat juga lihatnya. Jangan cuma mobilnya yang gede, pahala juga harus ikut gede Pak. Tapi serius ini Pak, sebenarnya kerja apa sih kok cepat kaya begitu? Saya penasaran dari kemarin. Tiba-tiba rumah bagus, mobil mewah, pakaian juga sudah beda semua. Kalau jalan sekarang wangi parfumnya sampai nyamuk minggir. Bagi atuh rahasia bisnisnya sedikit. Siapa tahu kami-kami ini bisa ikut belajar sukses juga. Minimal jangan miskin teruslah hidup ini. Saya tuh bukan iri ya Pak, cuma penasaran aja. Karena jujur sekarang banyak orang kalau kaya mendadak suka bikin warga mikir macam-macam. Makanya saya nanya langsung daripada nanti jadi gosip liar. Dan yang paling penting nih Pak, uang yang masuk ke kotak amal harus halal juga. Kan enak kalau sedekah dari hasil kerja baik. Hati tenang, tidur nyenyak, doa juga lebih enak naik ke langit. Maaf ya Pak kalau mulut saya agak pedas. Tadi habis makan bakso mercon soalnya. Lidah masih panas jadi ngomong juga ikut nyelekit sedikit. Tapi niat saya baik kok Pak. Saya cuma mau memastikan orang yang kami banggakan ini tetap di jalan yang benar. Karena sekarang banyak anak muda kampung lihat Pak Rungkat jadi inspirasi. Mereka mikir, wah orang yang dulu susah aja bisa sukses, berarti kita juga bisa. Nah, kalau memang bisnisnya bagus dan halal, kan siapa tahu kami juga bisa ikut belajar. Lumayan. Pak, daripada tiap hari hidup cuma mutar antara warung kopi sama tagihan listrik, saya juga pengen suatu hari bisa naik mobil adem. Bukan naik motor hujan-hujanan sambil doa jangan mogok. Tapi satu yang saya salut dari Pak Rungkat. Walaupun sekarang sudah kaya, mukanya masih sama. Masih mau nongkrong sama warga, masih mau ketawa-ketawa. Soalnya ada juga orang baru pegang uang sedikit langsung lupa tanah. Ngobrol sama tetangga saja sudah pilih-pilih. Nah itu yang jangan sampai terjadi Pak. Karena setinggi apapun orang naik, kalau tetap rendah hati, rezekinya biasanya tambah panjang. Jadi gimana Pak? Bocorin dikit lah rahasia suksesnya. Biar kalau nanti kami ikut kaya, kotak amal masjid sini juga makin gacor isinya. Iya Pak, ngomong-ngomong si Peot mana nih? Kok sekarang kalau jalan-jalan ibadah atau nongkrong mewah nggak diajak lagi? Kasihan juga itu orang. Dulu pas masa susah masih sering kelihatan bareng sama Pak Rungkat. Sekarang Bapak sudah naik Alphard. Jangan sampai Peot naik angkot sendiri sambil lihat story Instagram Bapak makan steak. Nanti dia galau lagi di warung kopi bilang, teman sukses memang cepat lupa. Tapi saya yakin Pak Rungkat bukan tipe begitu sih. Soalnya orang yang pernah susah biasanya lebih ngerti arti teman seperjuangan. Dan jujur ya Pak,
Kadang rezeki makin lancar kalau kita ngajak orang lain naik juga. Nggak harus semua dikasih uang banyak. Kadang cukup diajak kerja, diajak usaha, atau minimal diajak makan saja orang sudah senang. Karena yang paling sakit itu bukan miskin sebenarnya, tapi merasa ditinggalkan waktu teman sudah sukses. Makanya saya salut kalau nanti Pak Rungkat tetap rangkul teman-teman lama. Itu baru bos besar beneran. Mobil boleh mewah, rumah boleh besar, tapi hati tetap sederhana. Dan saya lihat Bapak juga sekarang auranya beda sih. Lebih tenang. Mungkin karena hidup mulai mapan ya. Tapi jangan lupa juga Pak, makin tinggi rezeki, makin besar tanggung jawab. Makanya bagus tuh kalau sekarang mulai banyak ibadah juga. Biar hidup balance. Karena uang banyak tanpa hati tenang juga percuma. Ada orang kaya tapi tidur masih mikir terus. Ada juga yang hidup sederhana tapi hati adem. Nah kalau bisa dua-duanya dapet, wah itu nikmat luar biasa. Makanya ayo Pak Rungkat, nanti kita lanjut ngobrol bisnis lagi. Sekarang sudah mulai masuk waktu ibadah juga. Biar sekalian kita ingat, sehebat apapun manusia tetap butuh bersyukur sama yang di atas. Dan siapa tahu habis ibadah rezeki Bapak makin dilancarkan lagi. Kalau nanti tambah kaya jangan lupa saya ya Pak. Minimal traktir bakso satu kampung. Dan satu lagi Pak, kalau memang sekarang hidup sudah mulai enak, jangan lupa sering-sering dekat sama orang baik dan tempat baik. Karena kadang orang baru sukses itu ujiannya beda. Ada yang awalnya rendah hati, lama-lama jadi susah dinasehati. Ada juga yang awalnya rajin ibadah, pas uang sudah banyak malah sibuk terus cari dunia. Nah itu yang bahaya Pak. Makanya saya senang lihat, Bapak masih mau datang ke masjid dan ngobrol sama warga biasa begini. Berarti hati Bapak belum berubah total. Dan soal peot tadi serius saya bilang ya Pak. Ajak juga dia sesekali. Siapa tahu rezekinya ikut kebuka kalau dekat sama orang sukses. Kadang hidup orang berubah cuman karena ketemu lingkungan yang tepat. Dulu mungkin nongkrongnya cuma bahas cicilan sama utang. Kalau sekarang nongkrong sama Pak Rungkat mungkin mulai bahas usaha, investasi, atau sedekah bangun mushola. Kan beda arah hidupnya jadinya. Dan saya percaya rezeki itu bukan cuma soal uang banyak. Punya teman yang nggak lupa sama kita waktu sukses itu juga rezeki besar. Makanya jangan putus silaturahmi Pak. Karena siapa tahu dulu waktu susah ada. Doa teman-teman yang ikut bantu melancarkan jalan hidup Bapak sampai sekarang. Tapi serius ya. Kalau nanti Pak Rungkat bangun usaha besar lagi, jangan lupa warga sekitar juga. Minimal buka lowongan kerjalah buat anak kampung sini. Biar mereka semangat juga lihat. Contoh nyata kalau orang biasa bisa sukses. Asal mau usaha dan nggak nyerah. Sekarang banyak anak muda gampang putus asa. Baru gagal sekali langsung bilang hidup nggak adil. Padahal mungkin kesuksesan tinggal selangkah lagi kalau mau sabar sedikit. Nah kisah Pak Rungkat ini sebenarnya bagus buat jadi motivasi. Dari susah bisa bangkit, dari diremehkan sekarang dihormati.